Yang kita hormati Kadis Koperindak Toba Bapak Salomo Simanjuntak, yang kita hormati dari Kementerian Perindustrian Bapak Haji Jeni, Koordinator Bidang Kimia dan Kerajinan, dan adinda saya Rudi Sinaga. Mana dia? Ini setiap pelatihan ini mungkin peserta udah pada tahu ini, karena setiap pelatihan yang kita adakan adik saya ini Rudi Sinaga ini selalu hadir ini di seksi sibuk. Yang kita hormati juga para instruktur pelatihan, dan juga secara khusus para peserta pelatihan BIMTEK dalam rangka penumbuh kembangan wirausaha baru atau WUB Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan mulai hari ini sampai 5 hari ke depan. Dan juga yang kita banggakan adalah rekan-rekan media yang hadir pada saat ini. Sebelum memulai sambutan ini, saya ingin mengawali ingin mengucapkan turut berbelasungkawa dan prihatin atas gempa yang terjadi di Tapanuli Utara. Mungkin ada keluarga-keluarga kita yang terdampak daripada korban gempa itu, dan melalui forum ini kita sama-sama ikut turut prihatin. Mudah-mudahan bencana tersebut tidak terulang kembali dan secara khusus tidak akan pernah terjadi di Kabupaten Toba. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi Pak Kadis mengatakan bahwa BIMTEK ini sudah kita lakukan lebih dari 1 kali di Kabupaten Toba. Kalau seingat saya ini ketiga kali ini. Tapi tahun ini yang kedua kali. Tahun ini baru Balion kan? Yang kedua tahun ini. Dan hanya ada di Toba 2 kali dalam setahun. Di Humbang sekitar 2 tahun yang lalu, di Taput tahun berikutnya, di Toba dan di Samosir itu bulan Maret, serentak bulan Maret yang lalu, dan terakhir hari ini, bulan ini kita laksanakan di Toba. Kenapa? Karena Pak Jeni, kebetulan daerah, kalau dibilang Bonapasogit ini terdiri dari 4 kabupaten. Kabupaten Toba, ini yang kita lagi berada di sekarang, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Asundutan, Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, 4 ini biasanya kita orang Batak selalu mengatakan inilah Bonapasogit, karena memang disinilah asal daripada orang-orang Batak. Tapi di 4 kabupaten ini saya juga harus sampaikan, yang lebih duluan IKM-nya maju itu adalah Kabupaten Toba. Godangan per 33 dot akai nangati. Todo kan. Molo di hutan kami di Humbang, kalau di kampung kami Pak Jeni, di Humbang sana itu pagi ke sawah, malam pulang dari sawah atau ke ladang. Kalau di Toba ini memang mayoritas juga petani, tapi juga adalah selain petani, masyarakat di Kabupaten Toba ini sudah lebih duluan berusaha berdagang, termasuk di dalamnya adalah para pelaku-pelaku IKM dan juga UMKM. Nah, kenapa itulah alasan saya kenapa selalu Toba kita dorong untuk melakukan BIMTEK dalam rangka penumbuhan wirausaha baru. Di Toba udah anak saya, kalau nanti dilihat di sana Pak Jeni, itu ada batik, ada warna batik. Batik tak? Batik tak. Itu dari ulus, dari macam-macam batik tak. Nah, itu udah ada di sini. Jadi banyak produk-produk kerajinan IKM
yang tumbuh kembang di Kabupaten Toba ini. Jadi, dan bahkan sebelum pelatihan yang pertama kita lakukan BIMTEK di sini, itu sudah ada kita lakukan itu Yayasan Cahaya Bersama Rakyat. Ini para saudara-saudara kita kaum difabel, Pak Jene waktu itu, dan kita fasilitasi melalui Inalum, memberikan alat-alat mesin jahit dan tempat mereka berkreativitas. Dan sekarang kalau Pak Jeni ingat, saya dulu kalau rapat RDP di kantor selalu pakai topi, itu hasil karya mereka. Jadi banyak produk-produk hasil daripada IKM yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Toba ini. Itulah alasan saya kenapa saya selalu dorong di Kabupaten Toba ini, ya. Artinya apa? So pelatihan do pengagurangi sonaka produk di IKM, apalagi melas pelatihan kan itu pakai diskan. Ngerti nggak Pak Jeni maksudnya? Belum dilatih aja udah banyak dia menghasilkan produk-produk IKM, apalagi setelah dilatih, kan itu. Nah, itulah harapan kita, pelatihan ini semoga bermanfaat, walaupun pada saat ini ada 3 jenis pelatihan, yaitu servis handphone, barista kopi, dan menjahit. Kenapa? Saya ingin katakan kepada kita semua, ya, servis handphone itu juga jangan kita merasa ayah aduh kali dunia bayo mas servis handphone loh. Di zaman sekarang itu udah sumber uang, ya. Bayangkan penduduk Toba tadi Pak Kadis 220.000. Yakin saya kurang lebih 50%, 100.000 orang menggunakan handphone. Jadi kalau misalnya ada dari 75 orang kita yang ada sekarang ini, nanti pasca kegiatan ini meneruskan di bidang servis handphone, maka itu juga adalah sumber kehidupan, ya. Saya tadi udah ngomong sebentar sama Pak Jenny, nanti ke depan kita pikirkan juga alat-alat apabila ada teman-teman yang akan serius untuk berwirausaha di bidang servis handphone. Bayangkan pasarnya cukup besar. Sehari saya handphone muna saja ini mengganti 500.000 kan pencarian ini sih. Saya 5 servis apa orang di solder 23. Nah itulah, jadi jangan sepele. Maksud saya, coba tunjuk tangan siapa yang ikut servis handphone. Terus semangat kalau kau nanti. Jadi jangan merasa jangan merasa rendah hati kalau kemudian aktivitasnya ataupun ininya adalah servis handphone, ya. Itu aja hitung. Kurang lebih 100.000 orang di Kabupaten Toba ini menggunakan handphone, dan nggak mungkin itu nggak rusak. Katakanlah 20% aja yang rusak dari pengguna itu, ya. Nah kemana mereka servisnya? Nah itulah yang dibekali oleh melalui pelatihan kita kali ini, ya. Kemudian barista kopi sama juga, di mana-mana sekarang semua orang minum kopi, banyak tumbuh kopi shop di mana-mana, ya. Nah cuman alana biasa dulu kita mape kopi baik bubuk nih baik panas selesai. Anak Sony betok setelah mengikuti pelatihan ini sudah ada racikannya, ya, bagaimana supaya wangi kopinya, enak diminum. Nah siapa yang ikut barista kopi? Oh kebanyakan akan perempuan. Oh aduh amata, ya. Jadi itu juga sumber penghasilan barista kopi, ya. Dan tidak perlu harus menjadi buat restoran segala macam, ya. Nah cuman nanti diikuti secara serius juga. Menjahit, nah siapa yang menjahit? Oh bah, tangan orang bawah. Nggak ada laki-laki. Kabayar toh sudi. Di antara yang ikut pelatihan ini sudah ada nggak yang ini yang memang sehari-harinya menjahit? Target kebaya, Pak. Pakai mesin jahitnya yang gimana? Boruah setabi, boruah do. Yang manual, yang pakai kaki, goyang-goyang nih. Oh, ini kan pelatihannya udah mesin yang itu ya Pak Jenny ya?
yang sudah pakai tangan itu kan alatnya? Dinamo Pak. Oke, ya. Jadi belum baru Pangaribuan. Jadi belum pernah menggunakan mesin jahit yang sudah di sekolah. Waktu lulusan SMK. Oke. Setelah lulus SMK terus menekuni Buka sendiri. profesi jahit menjahit. Ikut orang atau buka sendiri? Buka sendiri. Tepuk tangan dulu untuk ini. Ya. Udah berapa tahun lulus sekolah? Baru 3 bulan. Alatnya udah lengkap? Belum, Pak. Jadi belum punya mesin jahit yang otomatis tadi itu, yang elektrik? Belum. Mesin bordir nama, Pak. Hah? Mesin bordir. Ini Bordir yang belum ada, Pak. mesin bordir. Belum ada katanya. Oke. Ini di ujung pelatihan ada nggak? Ada. Per kelompok. Tidak semua ya. Oke, ini saya tolong dicatat dulu ini baru Pangaribuan ini. Nanti kita bantu satu alat mesin jahit intinya. Ya. Catat dulu Pak Marles ini supaya minimal mesinnya dia punya dulu untuk ininya. Artinya kita konkret gitu loh. Saya pun membantu masyarakat di sini supaya bisa berwirausaha itu tulus. Kebetulan orang caleg sonar yang kalau pas dekat-dekat caleg, abina caleg itu ramah alam hoti, ada orang juga kan. Jadi saya suka dengan baru Pangaribuan seperti itu. Lulus sekolah dipraktek bukan suka apa-apa. Banyak pariban saya di sini. Boros Barani itu istriku. Ada Boros Barani di sini. Ada. Nggak ada ya, Boros Boya juga nggak ada. Jadi maksud saya suka karena begitu lulus sekolah dia langsung berprofesi menjahit, gitu loh. Ikut lagi pelatihan ini nanti semakin terampil ya, semakin bisa diaplikasikan ilmunya. Dan kalau dia udah terampil ya, kurang mentok pencarian itu kan? Ya. Aminin namu untuk bahasa dah. Jadi tujuan kita satu-satu kan. Tadi kan saya tanya siapa yang sudah berprofesi menjahit. Ya, yang 7 tangan cuma 1. Kenapa setelah dikasih jadi banyak 7 tangan? Iya. Boleh. Nanti kita dipikirkan. Ini ya. Coba di berapa orang yang sudah berprofesi menjahit dulu? Yang sekarang kok jadi semua tadi? Hah? Ya. Jadi udah gini aja. Nanti akan saya upayakan ya. Hah? Terbiasa. Ya nanti gini. Anggoro aki nggak mau tamu pasti. Ya. Satu-satu ya. Saya akan tanya dulu nanti tim ada berapa yang ini. Ya. Namanya siapa? Nama saya Winnie Pangaribuan. Profesinya apa sekarang? Profesi saya sebagai seorang penjahit sekarang. Tadi kan Bang Lamhot menjanjikan akan dikasih mesin jahit. Gimana berasa? Senang sih Pak, makasih buat Pak Lamhot juga. Ya mudah-mudahan lah menjadi mesin jahitnya menjadi berkat bagi saya, menjadi rezeki juga Pak bagi saya ke depannya. Ada spesial apa jahitnya? Kebaya atau apa? Kebaya Pak, Kebaya. spesial kebaya. Khususnya perempuan berarti ya? Iya Pak, perempuan. Ya. Ini kan kamu dapat pelatihan ini dari Kementerian Perindustrian. Iya Pak. Ada nggak harapanmu dari pelatihan ini? Apa harapanmu? Harapannya sih Pak menjadi baik lah ke depannya, menjadi sukses. Ya tahun depan mudah-mudahan dapat kuliah Pak. Benar masuk kuliah. Buat Pak Lamhot, mudah-mudahan selalu sehat Pak, berberkati Tuhan, rezekinya lancar, semua tetap sehat Pak.
Oke, jadi intinya adalah kalau beberapa pelatihan yang lalu lebih dari 3 jenis pelatihan kalau nggak salah pernah. Sekarang ini 3 pelatihan kita lebih fokus, jumlah 75 orang. Dan untuk servis HP setelah Bintek katanya sudah akan dapat menggunakan alat servis HP. Terus ada, oh iya, ini adalah alat sederhana atau alat dasar untuk menjahit dan membuat kopi yang enak. Nanti dibagikan katanya oleh ininya. Mau untuk pembagian ini turhatok doang. Ya. Ada kelina loh kan. Satu-satu kan Pak, semangat 45 Gimana ini Pak Jadi? Inilah saya kalau begini nih. Ya. Tadi kan saya udah bilang kita akan bicarakan nanti ya. Heboh tamu aku. Ya. Jadi itulah. Gini, semangat saya menuntut kalian untuk bisa di ini berarti semangatnya tinggi ini. Boleh nih bari bok beda agak hohom do. Hah? Apa? Oh, oke. Semangat lah semua. Semangat. Hah? Iya benar. Jadi intinya adalah kalau saya secara pribadi berharap begini. Sampai saat ini kita udah melakukan 3 kali jenis pelatihan dan di Toba sendiri sudah ada 200 orang alumni Bintek Wirausaha Baru Kementerian Perindustrian. Minimal dari 200 orang ini ditambah yang sekarang 75 ini, ya minimal setengahnya bisa berwirausaha lah. Seperti data yang disampaikan oleh Pak Jenny tadi itu kan memang target Kementerian Perindustrian ingin menumbuh kembangkan masyarakat wirausaha baru. Apalagi di dalam kondisi sekarang ini mencari pekerjaan sulit. Ya. Jadi kita semua ya wirausaha barulah. Saya sangat mendorong apabila masyarakat kita berkeinginan apa yang bisa kami lakukan dan kami bantu untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat yang punya keinginan untuk berwirausaha baru. Kami akan lakukan sedaya yang bisa kami lakukan. Ya. Nah, itulah tujuan pelatihan ini selalu kita laksanakan di berbagai kabupaten kota dan secara khusus di Kabupaten Toba. Nah, lupa. Tadi pagi saya agak terlambat, mohon maaf juga kami karena delay pesawatnya. Dan saya tadinya memang saya udah disarankan datang Pak Langho lewat Zoom aja lah, enggak, saya harus tatap muka langsung. Saya pengen tahu mereka serius enggak atau latihan. Ternyata kalau kubereng boy mulai karena serius dong sudah. Sebut tangan untuk saya. Ya. Jadi tahun depan saya akan data yang 75 orang ini berapa orang yang melanjutkan wirausaha baru. Ya. Tahun depan tuh ya saya akan cek nanti dan saya akan laporkan nanti ke Pak Jenny. Ternyata yang Pak Jenny latih yang 75 orang ini rupanya 60 orang berusaha. Nah, itu nanti saya laporkan Pak Jenny supaya Pak Jenny datang lagi ke sini melatih masyarakat yang lain dan memberikan alat-alat terhadap peserta. Ya, jadi kalau bisa nanti sepanjang pelatihan supaya serius, selamat mengikuti pelatihan, dan ini juga bagian dari target pemerintah supaya pertumbuhan ekonomi kita bagus dan masyarakat kita semakin kuat. Walaupun berbagai rintangan kita hadapi, tetapi kalau masyarakat kita kuat secara ekonomi, maka negara kita pada akhirnya nanti akan semakin maju. Atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, bimbingan teknis dalam rangka menumbuh kembangkan wirausaha baru, Kementerian Perindustrian dengan ini resmi dibuka.
dipakai untuk pelatihan selanjutnya.